Lama-kelamaan Khalid menanjak menjadi pemimpin suku Quraisy. Pada waktu itu orang-orang Quraisy sedang memusuhi Islam. Mereka sangat anti dan memusuhi agama Islam dan penganut-penganut Islam. Kepercayaan baru itu menjadi bahaya bagi kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy sangat mencintai adat kebiasaannya. Sebab itu mereka mengangkat senjata untuk menggempur orang-orang Islam. Tunas Islam harus dihancurkan sebelum tumbuh berurat berakar. Khalid sebagai pemuda Quraisy yang berani, dan bersemangat berdiri di garis paling depan dalam penggempuran terhadap kepercayaan baru ini. Hal ini sudah wajar dan seirama dengan kehendak alam. Sejak kecil pemuda Khalid bertekad menjadi pahlawan Quraisy. Kesempatan ini diperolehnya dalam pertentangan-pertentangan dengan orang-orang Islam. Untuk membuktikan bakat dan kecakapannya ini, dia harus menonjolkan dirinya dalam segala pertempuran. Dia harus memperlihatkan kepada sukunya kualitasnya sebagai petarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, Khalid bin Walid adalah panglima perang. Ia adalah jenderal di lapangan pertempuran. Sebagai komandan militer, namanya menggetarkan lawan-lawannya. Abu Sulaiman Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Mahzumi, tahun 585 sampai tahun 642, meninggal tahun 642 Masehi, adalah seorang komandan Muslim Arab yang melayani Nabi Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khalifah Rashidun Abu Bakar, tahun 632 sampai tahun 634 Masehi, dan Umar bin Khattab tahun 634 sampai tahun 644 Masehi. Khalid memainkan peran militer utama dalam Perang Riddah melawan suku-suku pemberontak di Arabia pada tahun 632 sampai 633, penaklukan Persia oleh Muslim pada tahun 633 sampai 634, dan penaklukan Suriah oleh Muslim pada tahun 634 sampai 638. Keterangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang Khalid sebelum pahlawan ini masuk Islam. Orang seperti dia, tidak bisa tanpa diketahui dibiarkan begitu saja. Dia harus diincar sebagai calon pemimpin Islam. Jika dia menggabungkan diri dengan kaum muslimin dalam peperangan melawan orang-orang kafir, kita harus mengangkatnya ke dalam golongan pemimpin. Khalid dilahirkan kira-kira 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Dia anggota suku Bani Mahzum, klan terkemuka suku Quraisy. Ayahnya bernama Walid dan ibunya Lababah. Khalid termasuk di antara keluarga Nabi yang sangat dekat. Maimunah, bibi dari Khalid, adalah istri Nabi. Dengan Umar sendiri pun Khalid ada hubungan keluarga, yakni saudara sepupunya. Suatu hari pada masa kanak-kanaknya kedua saudara sepupu ini main adu gulat. Khalid dapat mematahkan kaki Umar. Untunglah dengan melalui suatu perawatan, kaki Umar dapat diluruskan kembali dengan baik. Ayah Khalid yang bernama Walid, adalah salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Dia sangat kaya, dia menghormati Ka'bah dengan perasaan yang sangat mendalam, sekali dalam 2 tahun dialah yang menyediakan kain penutup Ka'bah. Pada masa ibadah haji, dia memberi makan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang datang berkumpul di Mina. Ketika orang Quraisy memperbaiki Ka'bah, tidak seorang pun yang berani meruntuhkan dinding-dindingnya yang tua itu. Semua orang takut kalau jatuh dan mati. Melihat suasana begini Walid maju ke depan dengan bersenjatakan sekop sambil berteriak, "Oh Tuhan, jangan marah kepada kami. Kami berniat baik terhadap rumahmu." Nabi mengharap-harap dengan sepenuh hati agar Walid masuk Islam. Harapan ini timbul karena Walid seorang kesatria yang berani di mata rakyat. Karena itu dia dikagumi dan dihormati oleh orang banyak. Jika dia telah masuk Islam, ratusan orang akan mengikutinya. Dalam hati kecilnya Walid merasa bahwa Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat Allah. Dia pernah mengatakan secara jujur dan terang-terangan bahwa dia tidak bisa berpisah dari keindahan dan kekuatan ayat-ayat suci itu. Ucapan yang terus terang ini memberikan harapan bagi Nabi bahwa Walid akan segera masuk Islam, tetapi impian dan harapan ini tak pernah menjadi kenyataan. Kebanggaan atas diri sendiri membendung bisikan-bisikan hati nuraninya. Dia takut kehilangan kedudukannya sebagai pemimpin bangsa Quraisy. Keraguan ini menghalanginya untuk mengikuti rayuan-rayuan hati nuraninya. Sayang sekali orang yang begitu baik, akhirnya mati sebagai orang yang bukan Islam. Suku Bani Mahzum mempunyai tugas-tugas penting.
Jika terjadi peperangan, Bani Muzumlah yang mengurus gudang senjata dan gudang tenaga tempur. Suku inilah yang mengumpulkan kuda dan senjata bagi prajurit-prajurit. Tidak ada cabang suku Quraisy lain yang bisa lebih dibanggakan seperti Bani Mahzum. Ketika diadakan pengepungan maut terhadap orang-orang Islam di lembah Abu Talib, orang-orang Bani Mahzumlah yang pertama kali mengangkat suaranya menentang pengepungan itu. Kita tidak banyak mengetahui mengenai Khalid pada masa kanak-kanaknya, tetapi satu hal kita tahu dengan pasti, ayah Khalid orang berada. Dia mempunyai kebun buah-buahan yang membentang dari kota Mekah sampai ke Taif. Kekayaan ayahnya ini membuat Khalid bebas dari kewajiban-kewajibannya. Dia lebih leluasa dan tidak usah belajar berdagang. Dia tidak usah bekerja untuk menambah pencaharian orang tuanya. Kehidupan tanpa suatu ikatan memberi kesempatan kepada Khalid mengikuti kegemarannya. Kegemarannya ialah adu tinju dan berkelahi. Saat itu pekerjaan dalam seni peperangan dianggap sebagai tanda seorang satria. Panglima perang berarti pemimpin besar. Kepahlawanan adalah satu hal terhormat di mata rakyat. Ayah Khalid dan beberapa orang pamannya adalah orang-orang yang terpandang di mata rakyat. Hal ini memberikan dorongan keras kepada Khalid untuk mendapatkan kedudukan terhormat, seperti ayah dan paman-pamannya. Satu-satunya permintaan Khalid ialah agar menjadi orang yang dapat mengatasi teman-temannya di dalam hal adu tenaga. Sebab itulah dia menceburkan dirinya ke dalam seni peperangan dan seni bela diri, malah mempelajari keahlian mengendarai kuda, memainkan pedang dan memanah. Dia juga mencurahkan perhatiannya ke dalam hal memimpin angkatan perang. Bakat-bakatnya yang asli, ditambah dengan latihan yang keras, telah membina Khalid menjadi seorang yang luar biasa. Kemahiran dan keberaniannya mengagumkan setiap orang. Pandangan yang ditunjukkannya mengenai taktik perang menakjubkan setiap orang. Dengan gamblang orang dapat melihat bahwa dia akan menjadi ahli dalam seni kemiliteran. Dari masa kanak-kanaknya dia memberikan harapan untuk menjadi ahli militer yang luar biasa. Pada masa kanak-kanaknya Khalid telah kelihatan menonjol di antara teman-temannya. Dia telah sanggup merebut tempat istimewa dalam hati rakyat. Lama-kelamaan Khalid menanjak menjadi pemimpin suku Quraisy. Pada waktu itu orang-orang Quraisy sedang memusuhi Islam. Mereka sangat anti dan memusuhi agama Islam dan penganut-penganut Islam. Kepercayaan baru itu menjadi bahaya bagi kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy sangat mencintai adat kebiasaannya. Sebab itu mereka mengangkat senjata untuk menggempur orang-orang Islam. Tunas Islam harus dihancurkan sebelum tumbuh berurat berakar. Khalid sebagai pemuda Quraisy yang berani dan bersemangat berdiri di garis paling depan dalam penggempuran terhadap kepercayaan baru ini. Hal ini sudah wajar dan seirama dengan kehendak alam. Sejak kecil pemuda Khalid bertekad menjadi pahlawan Quraisy. Kesempatan ini diperolehnya dalam pertentangan-pertentangan dengan orang-orang Islam. Untuk membuktikan bakat dan kecakapannya ini, dia harus menonjolkan dirinya dalam segala pertempuran. Dia harus memperlihatkan kepada sukunya kualitasnya sebagai petarung. Khalid merupakan seorang prajurit berkuda dari klan aristokrat suku Quraisy, Bani Mahzum, yang sebelumnya dengan gigih menentang Nabi Muhammad SAW. Ia memainkan peran penting dalam mengalahkan pasukan Muslim di pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Setelah ia masuk Islam pada tahun 627 Masehi atau 629 Masehi, ia diangkat menjadi komandan oleh Rasulullah SAW yang memberikan gelar Saifullah atau pedang Allah kepadanya. Khalid mengkoordinir penarikan pasukan Muslim secara aman, selama ekspedisi yang gagal ke Mu'tah melawan sekutu Arab dari Bizantium pada tahun 629, dan memimpin pasukan Baduy dari tentara Muslim selama perebutan Makkah dan pertempuran Hunain pada sekitar tahun 630. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Khalid ditunjuk untuk menekan atau menundukkan suku-suku Arab di Najd dan Yamama, keduanya wilayah di Arabia Tengah, yang menentang negara Muslim yang baru lahir. Mengalahkan para pemimpin pemberontak Tulaihah pada pertempuran Buzahah pada tahun 632, dan Musailamah pada pertempuran Akraba di tahun 633. Khalid kemudian bergerak melawan suku-suku Arab, yang sebagian besar beragama Kristen dan garnisun Persia Sasaniyah di lembah Efrat di Irak. Dia ditugaskan kembali oleh Abu Bakar untuk memimpin pasukan Muslim di Suriah, dan dia memimpin anak buahnya di sana dalam sebuah pergerakan yang tidak konvensional, melintasi hamparan gurun Suriah yang panjang dan tak berair, mendongkrak reputasinya sebagai ahli strategi militer.
Sebagai hasil dari kemenangan yang menentukan melawan Bizantium di Ajnadain tahun 634, Fal tahun 634 atau tahun 635, Damaskus tahun 634 sampai 635, dan Yarmuk tahun 636, kaum Muslim di bawah Khalid berhasil menguasai sebagian besar Suriah. Dia kemudian diturunkan dari komando tinggi oleh Umar. Khalid melanjutkan tugasnya sebagai letnan kunci dari penggantinya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dalam pengepungan Homs dan Aleppo dan pertempuran Kinasrin, semuanya pada tahun 637 sampai 638. Yang secara kolektif memicu mundurnya pasukan Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heralikus dari Suriah. Umar memberhentikan Khalid dari jabatannya sebagai gubernur Kinasrin sesudahnya dan ia meninggal di Madinah pada tahun 642. Khalid secara umum dianggap oleh para sejarawan sebagai salah satu jenderal Islam awal yang paling cakap dan berpengalaman. Pencapaiannya dikenang secara luas oleh umat Muslim Arab. Riwayat-riwayat Islam memuji Khalid atas taktik medan perang dan kepemimpinannya, yang efektif pada penaklukan-penaklukan awal yang dilancarkan oleh umat Muslim, tetapi juga menudingnya telah mengeksekusi secara ilegal anggota suku Arab yang telah memeluk Islam, yaitu anggota-anggota Bani Jadimah selama masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Malik bin Nuwairah selama Perang Riddah, begitu pula pelanggaran moral dan fiskal di Suriah. Kemasyhuran militernya meresahkan beberapa Muslim awal yang saleh, termasuk Umar bin Khattab, yang takut hal itu dapat berkembang menjadi kultus terhadap individu. Ayah Khalid adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang penengah perselisihan lokal di Makkah di Hijaz atau Arabia Barat. Al-Walid diidentifikasi oleh sejarawan Ibnu Hisham, wafat tahun 833, Ibnu Duraid, wafat tahun 837, dan Ibnu Habib, wafat tahun 859, sebagai pencemooh Nabi Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disinggung dalam surah-surah Al-Quran yang turun ketika di Makkah. Dia berasal dari Bani Mahzum, klan terkemuka dari suku Quraisy dan aristokrasi Makkah pra-Islam. Bani Mahzum dianggap berjasa dalam memperkenalkan perdagangan Makkah ke pasar-pasar asing, khususnya Yaman dan Abisinia atau Ethiopia, dan mengembangkan reputasi di kalangan suku Quraisy karena kecerdasan, kebangsawanan dan kekayaan mereka. Kemasyhuran mereka merupakan berkat kepemimpinan kakeknya Khalid dari pihak ayahnya, yakni Al-Mughirah bin Abdullah. Paman Khalid dari pihak ayahnya, yaitu Hisham, dikenal sebagai penguasa Makkah, dan tanggal kematiannya digunakan oleh kaum Quraisy sebagai awal dari kalender mereka. Sejarawan Muhammad Abdul Hasaban mendeskripsikan Khalid sebagai seorang pria yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi di dalam klannya dan Makkah secara umum. Ibu Khalid adalah Al-Asma binti Al-Harits bin Hazan, yang umumnya dikenal sebagai Lubaba As-Sugra atau Lubaba si kecil, untuk membedakannya dari kakak sayahnya, Lubaba Al-Kubra, dari suku nomaden Bani Hilal. Lubaba Al-Sugra masuk Islam sekitar 622 Masehi, dan saudari tirinya dari pihak ayahnya, Maimunah binti Al-Harits, menjadi istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui hubungan dari pihak ibunya, Khalid menjadi sangat akrab dengan gaya hidup suku Badui atau Arab nomaden. Kaum Mahzum sangat menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pemimpin utama klan ini, Amr bin Hisham atau Abu Jal, yang merupakan sepupunya Khalid, mengorganisir aksi boikot terhadap klan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Hashim dari suku Quraisy, pada sekitar tahun 616 sampai 618. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah di tahun 622, kaum Mahzum di bawah Abu Jal memimpin perang melawannya sampai mereka dikalahkan di pertempuran Badar di tahun 624. Sekitar 25 sepupu ayah Khalid, termasuk Abu Jal, dan banyak sanak saudara lainnya terbunuh dalam pertempuran itu. Tahun berikutnya Khalid memimpin sayap kanan kavaleri dari pasukan Makkah, yang berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pertempuran Uhud di utara Madinah. Menurut sejarawan Donald Routledge Hill, alih-alih melancarkan serangan frontal terhadap barisan Muslim di lereng Gunung Uhud, Khalid mengadopsi taktik yang cerdas, dengan mengelilingi gunung dan melewati bagian samping pasukan Muslim. Ia maju melalui lembah Wadi Qonat di sebelah barat Uhud, sampai akhirnya dicegat oleh pemanah-pemanah Muslim di selatan lembah di Gunung Ruma. Pasukan Muslim memperoleh keunggulan awal dalam pertarungan,
Tetapi setelah sebagian besar pemanah Muslim meninggalkan posisi mereka untuk bergabung dengan penyerbuan ke perkemahan Makkah, Khalid menyerbu ke dalam celah yang timbul di garis pertahanan belakang pasukan Muslim. Dalam pertempuran berikutnya, beberapa lusin pasukan Muslim terbunuh. Narasi-narasi dari pertempuran tersebut mendeskripsikan Khalid mengendarai kuda menembus medan pertempuran, menghabisi para pasukan Muslim dengan tombaknya. Saban memuji kejeniusan militer Khalid sebagai alasan kemenangan suku Quraisy di Uhud, satu-satunya pertempuran di mana suku tersebut mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 628 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya menuju Makkah untuk melakukan umrah atau peziarahan kecil ke Makkah, dan suku Quraisy mengirimkan 200 kavaleri untuk mencegatnya, setelah mendengar keberangkatannya. Khalid adalah pimpinan kavaleri tersebut, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari menghadapinya, dengan mengambil rute alternatif yang tidak konvensional dan sulit untuk dilalui, yang tertuju ke Hudaibiyah di tepi Makkah. Setelah menyadari perubahan arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid mundur ke Makkah. Sebuah gencatan senjata antara Muslim dan suku Quraisy dicapai dalam perjanjian Hudaibiyah di bulan Maret. Pada tahun 6 Hijriah atau sekitar tahun 627, atau 8 Hijriah atau sekitar tahun 629, Khalid memeluk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Amr ibn al-As dari suku Quraisy. Sejarawan modern Michael Lecker berkomentar, bahwa kisah-kisah yang menyatakan bahwa Khalid dan Amr masuk Islam pada tahun 8 Hijriah, mungkin lebih dapat dipercaya. Sejarawan Akram Dia Umari menyatakan, bahwa Khalid dan Amr memeluk Islam dan pindah ke Madinah setelah perjanjian Hudaibiyah, tampaknya setelah kaum Quraisy membatalkan tuntutan ekstradisi orang-orang yang baru mualaf ke Makkah. Setelah ia menjadi mualaf, Khalid mulai mengabdikan semua kegiatan militernya yang cukup besar, untuk menyokong negara Muslim yang baru. Demikian menurut sejarawan Hugh N. Kennedy. Khalid berpartisipasi dalam ekspedisi ke Mu'tah di Yordania modern yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan September tahun 629. Tujuan dari penyerbuan itu kemungkinan untuk mendapat harta rampasan, setelah mundurnya tentara Persia Sasaniyah dari Suriah, setelah kekalahannya dari Kekaisaran Bizantium pada bulan Juli. Detasemen Muslim ini dipukul mundur oleh pasukan Bizantium, yang sebagian besar terdiri dari suku-suku Arab yang dipimpin oleh Komandan Bizantium, Theodor, dan beberapa komandan Muslim berpangkat tinggi terbunuh. Khalid mengambil alih komando pasukan setelah kematian para komandan yang ditunjuk dan dengan penuh kesulitan, mengawasi penarikan mundur kaum Muslim dengan aman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiahi Khalid dengan menganugerahkan kepadanya gelar kehormatan Saifullah atau Pedang Allah. Pada bulan Desember tahun 629 atau Januari tahun 630, Khalid mengambil bagian dalam penaklukan Makkah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebabkan sebagian besar suku Quraisy memeluk Islam. Dalam pertempuran itu Khalid memimpin pasukan nomaden yang disebut Muhajirat al-Arab atau emigran Badui. Dia memimpin salah satu dari dua serangan utama ke dalam kota tersebut, dan pertempuran berikutnya dengan suku Quraisy. 3 dari anak buahnya terbunuh, sementara 12 orang Quraisy terbunuh, menurut Ibnu Ishaq, penulis biografi abad ke-8 dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid memerintahkan Badui Bani Sulaim berposisi di garda depan pada pertempuran Hunain di akhir tahun itu. Dalam konfrontasi tersebut, kaum Muslimin, yang diperkuat oleh masuknya para mualaf suku Quraisy, mengalahkan suku Sakif, saingan lama suku Quraisy yang berbasis Taif, dan sekutu-sekutu nomaden mereka, suku Hawazin. Khalid kemudian ditunjuk untuk menghancurkan berhala Al-Uzza, salah satu dewi yang disembah dalam agama Arab pra-Islam, di daerah Nakhla antara Makkah dan Taif. Khalid kemudian dikirim untuk mengajak Bani Jadimah masuk Islam di Yalamlam, sekitar 80 km di selatan Makkah, tapi sumber-sumber tradisional Islam menyatakan bahwa ia menyerang suku tersebut secara ilegal. Dalam versi Ibnu Ishaq, Khalid membujuk para anggota suku Jadimah untuk melucuti senjata dan memeluk Islam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeksekusi sejumlah anggota suku sebagai pembalasan dendam atas pembunuhan pamannya, Faqih bin Al-Mughirah, yang dilakukan oleh suku Jadimah sebelum Khalid memeluk Islam. Dalam narasi Ibnu Hajar al-Asqalani, wafat 1449,
Khalid secara keliru menganggap bahwa suku-suku tersebut menjadi mualaf sebagai penolakan atau penghinaan terhadap Islam, karena ketidaktahuannya tentang aksen Jadima sehingga ia menyerang mereka. Dalam kedua versi tersebut, Nabi Muhammad SAW menyatakan dirinya tidak bertanggung jawab atas tindakan Khalid, tetapi tidak memberhentikan atau menghukumnya. Kemudian pada tahun 630, ketika Rasulullah SAW berada di Tabuk, ia mengirim Khalid untuk merebut kota pasar oasis Dumat al-Jandal. Khalid berhasil membuatnya menyerah dan menjatuhkan hukuman berat kepada penduduk kota. Salah satu dari para petingginya, Ukaidir bin Abdul Malik As-Sakuni dari suku Kindah, diperintahkan oleh Khalid untuk menandatangani perjanjian kapitulasi dengan Rasulullah SAW di Madinah. Pada bulan Juni tahun 631, Khalid diutus oleh Rasulullah SAW sebagai kepala dari 480 orang, untuk mengundang suku campuran Kristen dan politeis Bal-Harits dari Najran untuk memeluk Islam. Suku tersebut mualaf dan Khalid mengajarkan mereka tentang Al-Quran dan hukum-hukum Islam, sebelum kembali kepada Rasulullah SAW di Madinah dengan delegasi Bal-Harit. Setelah kematian Rasulullah SAW pada bulan Juni tahun 632, salah satu sahabat awal dan dekatnya, Abu Bakar, menjadi khalifah. Masalah suksesi pasca Rasulullah SAW telah menyebabkan perselisihan di antara umat Islam. Orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah yang menyambut Rasulullah SAW setelah perpindahannya dari Makkah, berusaha untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Pendapat antara sahabat terpecah di antara Muhajirin, sebagian besar penduduk asli Quraisy di Makkah yang berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Ada satu kelompok yang mendukung Ali yang memiliki kekerabatan dengan Rasulullah SAW, sementara kelompok yang lain, yang didukung oleh mualaf baru di kalangan bangsawan Quraisy, berkumpul di belakang Abu Bakar. Karena intervensi dari tokoh Muhajirin terkemuka, Umar ibn al-Khattab dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, orang-orang Ansar menyetujuinya. Khalid adalah pendukung setia suksesi Abu Bakar. Sebuah laporan yang disimpan dalam karya sarjana abad ke-13 Ibnu Abil Hadid mengklaim bahwa Khalid adalah pendukung Abu Bakar, menentang pengangkatan Ali sebagai khalifah, dan menyatakan bahwa Abu Bakar bukan orang yang perlu ditanyakan, dan karakternya sudah jelas terlihat. Sebagian besar suku di Arab, kecuali mereka yang mendiami sekitar Makkah, Madinah dan Taif berusaha untuk menghentikan kesetiaan mereka kepada negara Muslim yang baru lahir, setelah kematian Rasulullah SAW, atau memutuskan untuk tidak lagi menjalin hubungan formal dengan Madinah. Sejarah awal Islam menggambarkan upaya Abu Bakar untuk mendirikan atau menegakkan kembali kekuasaan Islam atas suku-suku sebagai perang Riddah, yaitu peperangan yang ditujukan untuk melawan orang yang murtad. Pandangan tentang perang ini oleh sejarawan modern sangat bervariasi. Watt setuju dengan bahwa tindakan suku-suku di Arab yang memutuskan hubungan formal mereka dengan Madinah sebagai oposisi terhadap Islam. Sementara Julius Wellhausen dan C.H. Becker berpendapat bahwa suku-suku itu hanya menentang kewajiban pajak atau zakat ke Madinah, daripada menolak Islam sebagai agama. Dalam pandangan Leone Caetani dan Bernard Lewis, suku-suku lawan yang telah menjalin hubungan dengan Madinah, menganggap kewajiban salat dan zakat mereka sebagai kontrak pribadi dengan Rasulullah SAW. Dan bahwa upaya mereka untuk menegosiasikan persyaratan yang berbeda setelah kematian Rasulullah SAW ditolak oleh Abu Bakar, yang kemudian memutuskan untuk menggerakkan kampanye dalam rangka melawan suku-suku tersebut. Dari 6 zona konflik utama di Arab selama Perang Riddah, 2 diantaranya berpusat di Najd atau Dataran Tengah Arab. Kedua pertempuran tersebut antara lain adalah pertempuran melawan pemberontak dari Asad, Tai dan suku Ghatafan di bawah Tulaihah, dan pemberontakan suku Tamim yang dipimpin oleh Sajah binti Al-Harits. Kedua pemimpin pemberontakan itu mengaku sebagai nabi, setelah Abu Bakar menggagalkan ancaman ke Madinah oleh Ghatafan di pertempuran Zulkasa, dia mengirim Khalid melawan suku pemberontak di Najd. Khalid adalah calon ketiga Abu Bakar untuk memimpin kampanye setelah 2 pilihan pertamanya, Zaid bin Khattab dan Abu Hujaifah bin Utbah, menolak penugasan tersebut. Pasukannya berasal dari Muhajirin dan Ansar. Sepanjang kampanye, Khalid menunjukkan kemandirian operasional yang cukup besar dan tidak secara ketat mematuhi arahan khalifah. Dalam kata-kata Saban, dia hanya mengalahkan siapapun yang ada di sana untuk dikalahkan.
Bagaimanakah kelanjutan dari kisah Khalid bin Walid ini? Insya Allah akan kami sambung dalam episode yang kedua. Untuk Anda semua, terima kasih. Salam dari kami, wassalam.